Sumber hukum Islam yang disepakati yang ketiga yaitu ijma. Ijma berasal dari bahasa Arab yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jamaah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu untuk memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, ijma berarti sepakat. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati dan hasil dari ijma adalah fatwa. Penjelasan ijma. Pada awalnya, ijma ini dijalankan oleh para khalifah serta para petinggi negara dari musyawarah yang sudah mereka lakukan. Lalu hasilnya akan dianggap sebagai perwakilan dari pendapat umat muslim. Setelah berjalannya waktu, musyawarah yang dilakukan pun semakin banyak diikuti, terutama diikuti oleh ahli ijtihad dan dilanjutkan hingga saat ini. Ijma sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari atau lafzi adalah suatu kesepakatan dari para mujtahid yang dilakukan melalui pendapat ataupun dari perbuatan terhadap suatu hukum perkara tertentu. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan dari para ulama melalui sesuatu mujtahid yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai hukum suatu perkara. Setelah itu pendapat dari mujtahid tersebut pun menyebar dan banyak orang yang mengetahuinya. Dalam hal ini mujtahid lainnya tidak menyatakan ketidaksetujuan pada pendapat tersebut setelah melakukan riset atau penelitian tentang pendapat itu. Untuk ijma syari ini tergolong jarang terjadi. Penetapan ijma tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan pengertian ijma, maka dapat dikatakan bahwa ijma berasal dari ijtihad para ulama. Selain itu, ijma menjadi alat penafsiran hukum sesuai syariat Islam dan sebagai wujud toleransi terhadap tradisi yang berada dalam Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang disepakati yang keempat yaitu kias. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah kias. Kias sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Secara umum, kias ini terbagi menjadi tiga. Ada kias ilat yang terbagi lagi menjadi jenis lainnya berupa kias jali dan kias kafi. Lalu yang kedua adalah kias dalalah dan yang ketiga adalah kias sabah. Rukun kias. Asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma. Hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menentukan hukum terhadap far'u. Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal atau disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Yang pertama itu istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil cara. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum pada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil cara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal, namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Yang menentang istihsan dan tidak menjadikan sebagai dasar hujah ialah Imam Al-Asyafi'i dan mazhabnya. Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya
menetapkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan yang berhak menetapkan hukum syara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau dinyatakan perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan sholat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah. Tanpa ada dalil yang diciptakan membuat syarat untuk menentukan arah Ka'bah itu. Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian istihsan menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, istihsan itu semacam kias, dilakukan karena ada suatu kepentingan bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Maka seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu, As-Sayyitibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata. Akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syara dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara yang umum. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Kedua itu adalah istishab. Secara lugawi atau etimologi dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan secara istilah atau terminologi para ulama usul berbeda-beda dalam memberikan makna istishab. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Di antaranya, Al-Syaukani istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikan istishab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Dari berbagai definisi yang telah disebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain, istishab bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum lama. Istishab didasarkan pada perkiraan yang kuat, yaitu apabila sesuatu keadaan terus berlangsung, maka hukumnya tetap. Oleh karena itu, tidak dianggap dalil yang kuat di dalam istimbat al-ahkam. Dengan pengertian lain, apabila ada dalil lain dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma maupun Qiyas, maka seluruhnya ini didahulukan daripada istihsan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa prinsip istishab adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal yang mengubahnya. Sehingga pola istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kafi. Inilah sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Yang ketiga ada syar'u man qablana. Secara istilah, para ulama mendefinisikan syar'u man qablana sebagai berikut, yaitu hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Secara bahasa, syar'u man qablana itu terdiri beberapa kata. Syar'u yang artinya syariat, hukum yang berlaku, orang manusia, umat, qoblana itu sebelum kita. Contoh syar'u man qoblana berikut beberapa contoh dari syar'u man qoblana. Yang pertama, diharamkannya semua binatang berkuku. Allah menetapkan bahwa Bani Israel dilarang memakan daging semua binatang yang berkuku. Yang kedua, disunahkannya hidup membujang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat bagi Nabi Zakaria dan Yahya bahwa membujang itu lebih utama daripada menikah. Yang ketiga, diwajibkannya hukuman qisas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi syariat Nabi Musa
bahwa hukuman kisos itu wajib diterapkan. Yang keempat, diharamkannya membalas perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi syariat Nabi Adam alaihissalam bahwa umat beliau dilarang keras untuk melakukan pembalasan atas perbuatan buruk. Itulah mengapa Habil tidak melakukannya pembalasan sama sekali ketika Qabil hendak membunuhnya. Yang keempat, qaul sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan atau pendapat dari kata qala yaqulu qaulan. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat, teman, karib, kawan akrab dari kata iba yashabu, sahabatan wa suhbatan. Secara istilah, qaul artinya pendapat, perspektif, mazhab, atau jalan berpikir. Adapun sahabi atau sahabat secara istilah memiliki dua makna. Pengertian sahabi yang pertama, sahabi adalah orang yang pernah bertemu meskipun hanya sekali dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Inilah yang disebut sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun inilah pengertian sahabi yang digunakan oleh para ahli hadis. Sahabi adalah orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan beriman. Berikut ini beberapa qaul sahabi. Talak 3 yang diucapkan sekaligus pada zaman Rasulullah SAW. Bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya talak 1. Itulah keputusan Rasulullah SAW. Pada zaman Umar bin Khattab, bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3, di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya sudah menikah dengan lelaki yang lain dan bercerai. Lalu ada azan sholat Jumat 2 kali pada zaman Rasulullah SAW. Azan untuk sholat Jumat itu hanya dilakukan sekali, namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena semakin banyak. Dan perlu diketahui bahwa azan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya mengumpulkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera meninggalkan pasar. Jadi azan tambahan itu tidak dilakukan di masjid seperti zaman sekarang, tapi di pasar. Lalu ada kijang disamakan dengan kambing. Para sahabat menyamakan hukum kijang dengan kambing. Tentu saja kijang di sini bukan merek kendaraan roda 4, melainkan nama binatang yang secara kasat mata memang mirip dengan kambing. Karena sama dengan kambing, maka kita juga boleh melaksanakan akikah dan kurban dengan menggunakan seekor kijang. Macam-macam qaul sahabi. Qaul sahabi itu ada macam-macam, yaitu yang pertama, qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama sepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabat itu tidak menyebutkannya sebagai hadis. Contohnya, qaul sahabi menyamakan kijang dengan kambing. Qaul sahabi yang kedua, qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Qaul sahabi jenis ini juga disebut sebagai ijma sekuti. Atau suatu qaul sahabi itu menjadi masyhur karena ada dua kemungkinan, yaitu banyaknya sahabat yang ikut menyampaikan pendapat dalam kasus terkait. Sahabat itu merupakan salah satu khulafaur rasyidin Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Kasusnya dialami banyak orang, contohnya putusan Umar bin Khattab memberlakukan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak 3. Yang ketiga, qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Ada kalanya para sahabat berbeda pendapat mengenai hukum suatu kasus, sehingga terdapat beberapa qaul sahabi. Contohnya, pendapat Abdullah bin Umar bahwa bola mata merupakan bagian dari wajah, sehingga wajib terkena air bila kita berwudu. Maka mata harus terbuka atau melek supaya bola mata terkena air wudu. Sementara para sahabat yang lain berpendapat bahwa bola mata bukan bagian dari wajah, sehingga ketika berwudu kita boleh membuka mata, boleh juga menutup mata. Yang keempat, qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi yang lain berseberangan. Ada kalanya seorang sahabat memiliki suatu pendapat, namun tidak diketahui apakah ada sahabat yang lain yang memiliki pendapat berbeda. Contohnya, pendapat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas akan keabsahan orang yang tayamum menjadi imam bagi jamaah yang berwudu, dan hal itu telah Ibnu Abbas kerjakan.
Beliau pernah tayamum menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Next. Yang kelima ada satu zari ya. Pengertian satu zariyah secara bahasa, satu artinya menutup, mencegah, dari kata sadda, yasiddu saddan. Zari artinya jalan, perantara, wasilah, yang berasal dari kata zaro'a, yazro'u, zar'an. Secara istilah, satu zariyah yaitu melarang suatu yang zahirnya mubah, namun menjadi jalan menuju suatu yang haram. Dengan demikian, satu zariyah memiliki dua ciri-ciri berikut. Secara zahir merupakan perbuatan halal atau mubah. Halal itu menjadi pintu gerbang pada perbuatan haram. Contoh satu zariyah, berikut ini beberapa contoh kasus satu zariyah. Pertama, menanam anggur. Pada dasarnya menanam anggur itu hukumnya adalah boleh. Namun apabila kita menanam anggur untuk memasak pabrik minuman keras, maka hukum menanam anggur itu menjadi haram. Yang kedua, bekerja di diskotik adalah dan pelacuran. Itu namanya bekerja di tempat yang haram. Misalkan kita bisa menjaga diri dan pekerjaan kita berkaitan dengan hal-hal yang mubah seperti menjadi juru parkir atau tukang kebersihan, maka hukumnya asalnya adalah halal. Namun bila ditelah lebih lanjut bahwa pekerjaan kita itu telah berpartisipasi pada kemaksiatan, ditambah kita sendiri lama-lama akan terjatuh pada jurang maksiat, maka hukum bekerja di tempat seperti itu menjadi haram. Yang kelima adalah al-maslahah al-mursalah. Definisi al-maslahah al-mursalah yang pertama, menurut bahasa, dari segi bahasa, kata maslahah adalah seperti lafaz manfaat, baik artinya ataupun wazanat, timbangan kata. Yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat as-sholah, seperti halnya lafaz al-manfaat sama seperti dengan artinya dengan al-nafqo. Yang kedua, menurut para ulama usul, sebagian ulama menggunakan istilah al-maslahah al-mursalah itu dengan kata al-munasib al-mursal. Ada pula yang menggunakan istilah al-isdal al-mursal. Istilah-istilah tersebut merupakan tampak sama, memiliki tujuan. Masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda di antara ulama. Yang menolak maslahah mursalah sebagai salah satu sumber dalam menetapkan adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap bahwa ketetapan syariat telah cukup, baik ketetapan itu berupa nas, Al-Quran dan hadis, maupun berupa ketetapan hukum lainnya seperti ijma dan qiyas. Next. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo yang mau nanya. Ya, silakan.